Kelihatan dari mana saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diah lagi nanya lihat jam dari mana itu Bu Diah jam. Mana ya nggak kelihatan. Oke. Kita janji bahwa kita akan live jam 4. Ini jam 4 kurang 5 kita sudah live. Absen dulu, Absen gitu dulu. ya. Sebagai ini. Udah ada belum yang itu? Halo. Ada kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan pada di karena dia ini. Sambil berkenalan dulu ya. Silakan Bu Diah, saya nyetingin dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semua. Assalamualaikum. Udah ada yang gabung. Waduh, Mas Wiwit. Halo, gimana ini dengan 3 jagoan kebayang ya. Ngasuh 3. Terus Bu Kikinya juga kan lagi isi lagi ya. Waduh, kebayang. Jagoan Mas Wiwit. Semangat dengan 3 jagoannya. Itu belum lockdown ya? Iya. Itu belum lockdown, bener. Lebih bahaya lagi nih Mas Wiwit. Terus yang gabung siapa lagi? Mbak Reni, asik. Mbak Reni nonton sama keluarga nggak nih? Asik ya. Kemarin share, nggak ketinggalan terus nggak ketinggalan, baru dibuka. Kita greeting dulu aja. Ini IG. Halo, dengan siapa nih? Hai, Neng Riri yang dari ini DXB ya. Gimana? Lagi ini ya, lagi luang ya? Augustonya ya? Lagi bobo. Hai Beb. Terus siapa Mbak Silvina? Halo, makasih udah join. Kita sharing santai aja ya di sini. Ya, terus siapa lagi ini? Tadi ada Mbak Reni tuh sharing, katanya kemarin sharing video, terus bareng-bareng nonton dengan suami dan 2 anaknya. Masya Allah, luar biasa. Kalau boleh tahu anaknya umur berapa aja ya Mbak Reni ya? Karena ini sebenarnya justru goalnya kita adalah tidak berhenti di kita ya, untuk emotional management, untuk pendidikan emosi. Justru yang lebih penting itu adalah kita mewariskan ilmu ini buat anak-anak kita. Nanti anak-anak kita ke cucu kita dan seterusnya gitu ya. Hebat inilah Ibu Siaga. Oke. Jadi ada teman kami, Bu Riri ini lagi ada di Dubai, tinggalnya memang di Dubai. Nah, beliau baru saja melahirkan, jadi ini sambil nyusuin, sambil lihat live. Thank you ya. Thank you, Ri. Thank you. Oh iya, silahkan Teh Rini silahkan. Kami tadi kebetulan sudah. Nah, seperti kita janjikan kemarin ya Bu Diah ya, bahwa kita akan melanjutkan bedah buku hari ini. Jadi hari ini jam 4 kita akan langsung juga dengan bedah buku sesi yang kedua. Kemarin kita udah bahas bab 1, maka sekarang kita akan bahas bab 2. Bab 1 itu kemarin bunyinya adalah kita mendapatkan teh dan bala-bala. Itu kan Yang sangat berkesan. kontennya bab 1 tuh itu. Ya, kontennya bala-bala sama teh. Iya. Sekarang kita masih sama Apa ngeteh. nih menunya? Mari kita ngeteh dulu. Seperti biasa kalau saya sukanya teh madu. Bu Diah juga teh madu kayaknya. Iya, saya teh madu Ya? sekarang. Bismillah. Mari minum dulu. Sambil Ini santai. sebenarnya kayak budaya di Inggris ya. Oh iya. Tea. Afternoon tea, of course. Ini of course ya. This is time for tea. Berasa di sana aja lah, budayanya dulu aja yang kita. Jadi kalau kita belum sempat ke London, mudah-mudahan nanti nyusul ke London. Oke. Udah kayak lagu London. Nah, menu andalan kami hari ini kalau kemarin bala-bala, maka sekarang ini adalah pisang keju. Wah, Kasih ke Bibi. ada yang mau pisang keju? Sponsor by. Sponsored by BI. Jadi hari ini tadi pagi-pagi itu saya sudah menuju ke grocery store ya. Jadi saya beli perbelanjaan buat persiapan 2 minggu ke depan. Gitu segala macam lah. Salah satunya beli pisang. Gitu. Ternyata pisangnya ada dua, ada yang setengah matang, ada yang sudah siap matang banget. Nah, ini yang udah matang banget langsung kita masak. Gitu ya Bu Diah. Nah, hari ini Ngomong mateng
Saya mau nyambung tema hari ini ya. Oh iya, ada yang mateng. Ada yang mateng. Iya, ini betul kalau ngomong-ngomong tentang pisang yang mateng tuh manis ya Pak Dandi ya, gitu. Dan ini kan kalau ngomongin Ibu yang usianya mateng pada manis dong. pada manis tentunya ya, pada manis tentunya. Gitu dong. Iya, karena kenapa sebenarnya kan kita bisa dibedakan tuh dari usia aja ya Pak Dandi ya. Gini, maksudnya tadi nyambung dari pisang itu ada pisang yang diperem gitu ya. Ada pisang yang dia kalau kata orang Sunda mah apa namanya teh? Asak tina tangkal. Matang di puunnya gitu ya. Orang Bekasi maaf ya, ini juga ada campuran saya. Jadi ada yang matangnya memang dipaksa dengan ragi dengan segala macam diperem lah gitu ya. Diperem sehingga jadi matang. Ada yang memang sudah siap untuk disantap dari mulai keluar dari pohonnya pun. Jadi udah matang di pohonnya. Matang di pohon. Nah, maksudnya terkait dengan kita nih sebagai manusia, sama kita juga gitu ya, bahwa mendidik anak termasuk mendidik diri sendiri itu prosesnya nggak instan Pak Dandi, nggak bisa diperem-perem gitu ya, nggak bisa atau nggak pakai bonsai supaya pengen dia kecil indah gitu ya, atau enggak kayak yang tanaman yang tadi diperem tadi gitu ya. Tapi akhirnya tergesa-gesa pasti ada imbasnya, konsekuensinya. Nah, Ini Bu dia. apa tuh? Jadi guys, katanya kalau yang namanya membesarkan anak, konsepnya itu bukan sprint, Nah, ya. bukan lari cepat, bukan lebih cepat lebih baik, tapi konsepnya adalah maraton, perjalanan panjang yang akan kita ikutin satu persatu, step by step, gitu katanya Bu dia. Betul, setuju. Ya, terkait dengan itu, nah salah satu pendidikan penting gitu, karena kemarin juga kita sharing ya tentang roller coaster kehidupan gitu. Kalau kita misalnya menyiapkan anak dengan matang gitu ya, itu dia akan bisa dengan siap untuk mengikuti berbagai macam cuaca, berbagai macam ujian di roller coaster sesuai dengan dia masaknya gitu. Terkait dengan itu, makanya pendidikan emosi itu penting banget guys. Kalau istilah psikologi mah tugas perkembangan kali ya. Jadi ada tugas-tugas perkembangan di masa pertumbuhannya itu loh, masa perkembangannya. Jadi ada usia sekian-sekian, ngapain aja tugas perkembangan, apa yang harus difulfill, ada seperti itunya ya Bu Dia ya. Betul. Ada tugas perkembangan dan ada juga keniscayaan bahwa hidup kita selalu diuji. Betul nggak? Nggak mengenal anak kita yang masih ABG, ada ujiannya gitu ya. Nggak mengenal kita nih yang udah usianya usia emas juga ada ujiannya. Jadi makanya ini sebenarnya pendidikan emosi itu PR sepanjang hayat gitu. Makanya yuk benar-benar kita gali ya, kita jemput ya. Nah, udah gitu mari kita langsung aja nih yang ditunggu isinya Pak Dandi. Jadi mungkin ada yang baru menyimak kali ini, baru menyimak hari ini, kemarin gak sempat nyimak gitu ya. Boleh. Jadi kami berdua ini penulis buku Anger Management, ini bukunya. Depannya, ini belakangnya. Nah, ini depannya nih. Iya, Ini depannya. kalau ada yang baru Menyimak. Nah, jadi kemarin itu kita sudah bahas tentang bab 1, belakangnya bisa dilihat kan. Nah, ini kita bab 1 kemarin sudah, hari Sabtu. Hari ini kita akan bahas yang menuju ke bab 2 gitu. Judulnya Anger Management ya. Gitu, bukunya tuh Anger Management. Kemarin saya sudah jelaskan kenapa kok namanya Anger Management. Jadi kemarin kita bahas bahwa ternyata anger itu, marah itu seperti gunung es yang muncul ke permukaan cuman kecil, ternyata di bawahnya banyak banget. Gitu. Emosi-emosi lain yang menyertai. Tapi karena orang Indonesia kurang banyak yang dibekali atau pembelajaran tentang emosi, ya minim jadinya itu. Sehingga dia itu reaksinya itu keluarnya adalah marah. Ketika orang sedih, orang jadi kelihatannya ketika dia marah-marah. Ketika dia stres juga, kita tahu dia stres dari mana, dia ketika dia marah-marah. Betul. Tatapannya itu loh, coba perhatikan. Tatapan yang mana nih? Iya, kalau lapar emang gini, ya. Tapi memang betul ya teman-teman,
Ditutup. Iya, kalau logistik tuh penting banget untuk melancarkan logika. Iya, makanya kita sedia ini sebelum anger pada dia. Jadi gini, kita harus tahu kalau istilah kita adalah yang namanya low bed state. Apa itu low bed state? Low bed state itu adalah kondisi di mana ketika kita jadi gampang marah. Jadi state-nya itu kita sedang low bed. Ketika kita low bed kita jadi gampang marah. Nah, masing-masing orang itu punya low bed state-nya masing-masing. Bisa beda-beda. Saya low bed state-nya, saya gampang marah kalau saya lapar. Bu Diah, kalau Ngantuk. lapar. Wah, reconnect, sorry. Iya, biasa lah ya. Mbak Ana. Mangga Mbak Ana, hatur nuhun. Nah, jadi biarkan Bu Diah bicara, kan katanya Bu Diah itu adalah tipe yang introvert. Kalau saya kan memang jelas kelihatan saya tukang ngomong. Bahkan saya nggak berhenti ngomong. Maka hari ini saya beri kesempatan Bu Diah untuk ngomong. Dan saya makan pisang. Mangga Bu Diah. Kita berbagi peran ya. Betul. Oke. Makan Teteh Sadayana. Nah, memang kemarin Kalau di situ tampaknya saya seperti makan pakai tangan kiri, padahal saya pakai tangan kanan ini. Karena tidak di reverse di kamera ya. Iya. Iya. Nah, kalau tadi ngomongin soal introvert, itu sebenarnya salah satu pendekatan dari kepribadian yang tipologi ya Pak Dandi ya, bahwa kepribadian kita tuh ada tipe-tipe tertentunya. Ini tentunya tipenya tipe dominan ya. Misalnya ini salah satu pendekatan yang tadi introvert dan extrovert gitu. Ada juga ambivert gitu, dalam arti bahwa masing-masing kepribadian tuh sama baiknya. Bukan berarti misalnya introvert itu nggak baik gitu ya, jelek gitu, atau kebalikan ekstrovert berarti yang oke gitu, yang keren. Nggak juga, tergantung konteksnya ya, tergantung peran yang akan kita tampilkan. Pentingnya jangan kita labeling, jangan melabel. Begitu, wah dia introvert bakal begini begitu, wah di label tuh. Nah itu yang bahaya. Gitu, karena manusia itu selalu belajar, selalu berubah, tidak ada yang statis gitu. Manusia itu enggak, manusia ada tidak statis, tidak seperti robot gitu ya. Betul. Itu yang membuat saya tapi memang sadar bahwa saya bukan tipe ekstrovert gitu. Saya introvert, tapi saya juga bukan yang punya lebih ke social anxiety yang sampai saya tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa tampil gitu ya. Tapi saya lebih nyaman betul di waktu hening gitu ya. Saya harus recharge gitu. Nah, ngomong-ngomong soal itu Pak Dandi, kita lanjut aja ke tahap ini nih, ke bab kedua. Nah, ada teman-teman yang udah punya bukunya, mungkin boleh sambil melihat nih bab 2. Nah, ini bab 2 ini tentang apa ya? Judulnya adalah Alur Kisah Kanvas Rasa. Kenapa sih dinamakan sebagai alur kisah kanvas rasa? Sebenarnya di sini lebih ke narasi yang memang menariknya ya Pak Dandi ya. Kalau misalnya kita bilang bahwa kita itu bukan yang hidup kita bukan seperti tabula rasa gitu. Dulu sempat ada salah satu teori psikologi yang mengatakan bahwa manusia itu seperti tabula rasa gitu. Jadi kita boleh orang tua ngewarnain macam-macam katanya. Boleh silahkan melatih macam-macam karena memang anak itu seperti kertas kosong gitu. Tapi yang terakhir yang update sebenarnya betul iya. Orang tuanya yang menentukan gitu. Padahal teori psikologi berikutnya membantah hal itu. Kenapa? Karena ternyata setiap anak yang dilahirkan dia punya potensi-potensi, punya fitrah-fitrah. Kalau bahasanya fitrah ya Ustadz Hari Santosa, fitrah based education, bahwa dia punya bawaan-bawaan, punya modalitas-modalitas yang memang butuh stimulasi. Nah, dari sisi medis pun dia, kalau sisi medis kan dia pertumbuhan ya. Pertumbuhan itu dari sisi biologis hanya menyumbang 20%. 80%-nya adalah dia lebih ke asupan
gizinya, lebih ke stimulasinya gitu ya. Nah, kalau konsep psikologi bukan pertumbuhan sebenarnya, tapi perkembangan. Kalau pertumbuhan lebih fisik gitu ya, kalau perkembangan di aspek-aspek psikologis. Dan ini pun sama. Dari psikolog senior Bu Eli Risman juga mengatakan salah satunya bahwa bawaan kita itu sebenarnya hanya 20-30%. Nah, berikutnya adalah lebih banyak ke stimulasi dan peranan dari lingkungan pertama adalah utama dan pertama orang tuanya, yaitu keluarganya gitu ya. Itu basic banget ya. Mungkin saya tambahkan dikit. Silakan. Jadi basicnya tadi yang Bu Dia cerita, nggak cuman bahwa anak itu seperti kertas kosong yang akan kita mau tulisin apa saja. Ternyata anak itu sudah ada juga bawaan dari sononya yang sudah dikasih, dibekali oleh Allah, gitu ya. Jadi kalau istilahnya film, wah saya jadi teringat Liam Neeson. I have sets of tools. Okay. Jadi manusia juga diberkahi dengan sets of tools, dengan kemampuan-kemampuan gitu ya, dengan tools-tools yang akan membuat dia bisa hidup dengan baik di dunia ini gitu. Jadi jangan takut. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai orang tua menstimulasi itu, mengaktifasi gitu. Memantik dengan cantik. Itu PR-nya ya. Gitu. Jadi kalau istilahnya ini apa? Kan behavior itu, tingkah laku itu adalah person dikalikan dengan environment, di mana person itu orangnya, di mana di dalam orang itu sudah ada dibekali. Gitu. Udah ada pembekalannya segala macam. Nah, nanti di mana dipantiknya oleh lingkungan, environmentnya. Gitu. Environment yang paling utama dan pertama sekali lagi adalah keluarga. Gitu. Maka peranan keluarga di sini pentingnya. Yang mana di sini adalah yang utama, yang pertama adalah orang tua. Iya, orang tua. Parentsnya. Gitu. Ayah dan bunda. Gitu. Silakan. Gitu ya. Oke, kita nyambung ke pendidikan emosi. Kembali lagi. Nah, saya akan bacakan di sini ada salah satu sebagai ini ya, salah satu refleksi kita. Judulnya Kanvas Rasa. Aku terlahir seperti kanvas tanpa noda. Hanya ada satu warna untuk kanvas putihku. Aku dibesarkan dengan asuhan ayah dan bunda yang penuh cinta, membimbing arti perilaku. Setelah aku tumbuh dengan banyak agenda, banyak pelukis mewarnai kanvas putihku, sehingga tidak tahu di mana aku berada. Menjalani hidup menjadi terasa kaku. Haruskah aku terpaku dan terus menatap nanar langit biru? Atau aku berharap ada yang bisa membantu, mengurai rasa dan memupus segala pilu. Nah, ini ngeraim ya Pak Dandi ya. Tapi intinya, kalau yang dimaksud kanvas rasa di sini bukan dalam arti tadi yang kita paparkan personality kita ya. Tapi di sini lebih tadi bahwa kita waktu anak-anak mungkin kita happy ya, semua tuh ya Pak Dandi ya, happy terus ya karena diasuh ayah bunda gitu. Tapi begitu berikutnya kita mengenal namanya pertemanan. Pertemanan ya tadi ya, ada ujian-ujian, tiba-tiba kita dibully, tiba-tiba misalnya ternyata kita nggak bisa mengikuti satu pelajaran gitu ya. Ada guru galak gitu, terus meningkat lagi nih lawan jenis putus gitu ya. Semua itu menyumbang ransel emosi yang kemarin dibahas ya, bahwa semua itu ada penghayatan rasa dari kita merespon berbagai macam peristiwa gitu, sehingga akhirnya warna-warnilah jiwanya kita. Nah, kalau warnanya memang ceria, kita santai aja ya, happy ya. Tapi namanya musibah, nah ini nggak setiap orang punya kompetensi untuk mengolah. Disinilah bukunya hadir ya. Dan di sini temanya apa saja? Di sini kita bahas beberapa kasus yang pernah kami tangani dan bantu. Tentu saja ini tidak mewakili ya semua kasus yang ada, tapi ini setidaknya yang yang kami tangani dan akhirnya kami rasa ini
banyak terjadi di masyarakat gitu. Sehingga menurut kami ini layak untuk kami share supaya bisa diambil hikmahnya Ya, gitu. gitu ya. Diambil hikmah dan tentu saja kita refleksi gitu. Pernah nggak sih kita ngadepin tema ini? Kalau cerita sedikit aja ya, kita ini flashback sedikit ke yang Ada yang nanya apa tuh? Boleh, boleh. Apa tuh? Ai. Teh Reni ya, Teh Reni, nama saya Dandi Teh Reni, bukan Sony. Kalau kamera saya ya Sony. Budak karet 2. Betul. Saya karet 8 genep teh. Damang. Wah, sesama budak karet nih kayaknya nih. Jadi anak SMA 2 itu namanya budak karet. Karena di SMA 2 ada di tengah-tengah sekolah pohon gede banget, pohon karet. Dan kami sering nongkrong di situ dan bergelayutan. Karet 2. Jadi ikon ya. Oke. Nah, di sini kami cerita tentang tema-tema tadi dan apakah kita sudah memproses belum sih ransel emosi kita gitu ya. Nah, di sini misalnya, yuk kita flashback misalnya saya aja ya. Saya udah di masa 4 nih, nomor 4 ya, yaitu pernikahan nih. Kalau ini roller coaster, saya di fase 4. Fase 4 itu kemungkinan kita sudah mengalami pendidikan 3 fase sebelumnya, yaitu pendidikan, lalu pengasuhan dan kehamilan, misalnya sebagai seorang ibu. Nah, di 3 fase sebelumnya ini akan mempengaruhi bagaimana perilaku kita dan termasuk pengolahan emosi kita. Gitu, karena kita sudah sepakat bahwa kepribadian kita ini sangat dipengaruhi pemaknaan kita ke masa lalu dan pemaknaan kita ke masa depan. Jadi ke masa lalu adalah mundur 3 fase, lalu ke masa depan ada 4 fase di mana saya menghadapi, ini 5 ya pernikahan. Saya menghadapi 4 masa lalu gitu ya, 4 titik di masa lalu juga saya ini 3 fase ke masa depan. Jadi ini kita explore wilayah-wilayah emosinya. Ada kejadian-kejadian apa yang kita harus aware. Bisa jadi ternyata itulah yang membuat kita jadi nggak move on, atau nggak, istilahnya Moreno tuh ada stuck ya. Gitu ya, kita tuh stuck moment gitu, atau unfinished business ya Pak Dandi ya gitu di masa lalu. Yang kalau belum kita proses unfinished businessnya atau urusan yang belum selesai di masa lalu itu sangat mempengaruhi kita gitu. Jadi kitanya makin berat gitu ya, makin berat gitu. Kebayang kan? Pernah nggak pundaknya pegal-pegal mulu? Nah itu teh beban yang diterima selama ini gitu. Begitu banyak beban, mending kalau fisik doang yang kena, begitu mental yang kena, ada leles dan minta ampun. Karena capek fisik itu tidak seberapa dibandingkan capek mental. By the way, ini ada Teh Dinda, ada Aseng, halo Bu Aseng. Halo Aseng. Teh Reni, oh gitu ya, Kang Sony nonton, hatur nuhun Kang Sony, siap. Nyo tuh, budak karet sesama. Gitu. Tahu aja kita kirmania. Dulu saya anggota kir Bu dia. Saya juga kir sempet tapi nggak lanjut. Saya lanjut kalau saya. Jadi saya tuh kir kelompok ilmiah remaja. Jadi saya kalau sore-sore pulang sekolah itu nggak pulang ke rumah, tapi nongkrong di sekre berbagai, karena zamannya dulu di SMA 2 tuh banyak tersedia berbagai macam ini Bu dia, bahan-bahan kimia. Apalah gitu. Eksperimen ya. Seru. Itu loh si Na apa gitu ya. Unsur-unsur kimia. Nah, itu kita suka campur terus jadi apa? Tiba-tiba bus, wah jadi api. Meledak. Gitu. Nah, tapi kembali ke itu kan apa yang saya alami di masa lalu. Nah, kalau kita lanjutkan ke sini, ternyata apa yang terjadi di masa lalu akan berpengaruh ke masa kini. Gitu. Karena kita terbagi dari 3 timeline itu kan. Kita selalu dipengaruhi oleh 3 timeline. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, bicara masa lalu tuh ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Betul. Kalau bicara yang menyenangkan itu gampang, gitu ya. Tapi ada juga yang tidak menyenangkan. Nah, itu yang lebih repot. Nah, kalau istilahnya kami ada yang namanya inner child ya budaya. Ini tema pertama. Nah, iya, tema yang pertama ini gitu. Tema pertama ini adalah inner child. Kemarin udah jelasin belum ya bahwa inner child itu apa? Belum, karena belum dibahas. Belum dibahas ya. Nah, sekarang kita bahas. Jadi inner child itu adalah luka-luka pengasuhan gitu ya yang kita dapatkan di masa lalu.
Sehingga jadi kita ingat masa kecilnya kita gitu. Jadi ketika anak kecil kita dulu tuh kayak apa, dan ternyata itu ngaruh ke sekarang gitu. Nah, inner child yang negatif adalah yang menyakitkan tadi. Jadi inner child itu ada dua, yang positif dan negatif. Kalau yang positif kita gampang bahasnya, tapi begitu yang negatif yang membuat luka ke kita, nah itu yang akan kita selesaikan di sini. Makanya yang pertama tema kita adalah inner child, face it bravely. Kenapa face it bravely? Face it, inner child itu harus dihadapi. Kenapa bravely? Karena tidak semua orang berani melakukan itu. Gitu. Ya Budia ya. Banyak yang orang melarikan diri, flight gitu ya. Gitu. Banyak orang yang solusi yang dilakukan ketika dia menghadapi sesuatu yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan, orang lari. Nah, ada yang begitu orang, yuk kita buka, aduh nggak berani, nggak enak, aduh takut badan disiun, nyeri segala macam, nyeri hati dan segala macam keungkap lagi, sehingga dia nggak berani menghadapi. Di sini kita bahas bahwa face it bravely, hadapi dengan berani, gitu. Betul. Jadi salah satu inner child ini memang tema yang istilahnya dikenal ya terakhir-terakhir ini, di mana di sini sering dikaitkan bahwa ketika orang tua yang memiliki inner child negatif, maka memang berpeluang besar dia mewariskan luka pengasuhan itu ke anaknya saat ini. Tentunya ini tanpa disadari Pak Dandi, karena memang tadi kita berusaha untuk menekan gitu ya, berusaha itu luka itu merasa baik-baik saja gitu, tapi ternyata kita baru tersadarkan ketika kok kita melakukan perilaku-perilaku yang menyakitkan ke anak kita, dan kita baru tersadar kayaknya ini perilaku yang saya dapatkan dulu deh di orang tua gitu ya, dan itu tanpa disadari terus berputar dan akhirnya nggak pernah kelar gitu. Dan ujung-ujungnya adalah penyesalan. Ya, berputar, berulang, dan diwariskan terus menerus, sehingga menjadi sebuah lingkaran setan. Betul. Mari kita putus lingkarannya. Betul itu ya. Jadi tentu saja di sini juga kita yang harus aware kalau ternyata ini luka pengasuhan yang harus diselesaikan atau enggak gitu ya, salah satu pertanyaannya. Nah, kalau misalnya ternyata luka melakukan berbagai macam kekerasan verbal, fisik, emosional ya ke anaknya, terus mama lakukan, bahkan saya sekarang lebih parah gitu ya. Nah, itu memang mau nggak mau karena mengganggu perilaku masa kini. Jadi bukan berarti semua masa lalu yang menyakitkan harus kita bongkar ya gitu. Tapi tadi masa lalu menyakitkan yang akhirnya mengganggu peran kita saat ini, apakah peran sebagai bunda, apakah peran sebagai ayah. Itu satu tentang inner child. Lalu kedua adalah ada juga dia yang mengalami inner child yang tidak menyenangkan, atau misalnya kan gradasi tidak menyenangkan juga luas ya spektrumnya ya, mulai yang tidak menyenangkan, yang buruk, atau sampai menyakitkan, atau sampai yang trauma. Nah, tentu saja yang dua terakhir ini diproses kalau memang sampai mengganggu peran kita saat ini. Nah, berikutnya yang kedua adalah coba kita cek, bisa jadi gini, saya ngerasa nggak punya inner child Budia katanya ya. Dulu sih sempat saya sampai dihukum misalnya Pak Dandi dijemur sama ayah saya gitu ya. Tapi ternyata kok hubungan saya dengan ayah saya baik-baik aja beneran katanya ya, dan tidak ada perilaku mengganggu yang dia tampakkan. Terus saya lebih lanjut nanya, bagaimana perilaku ayah? Selain dia menjemur, apalagi yang dilakukan? Oh, ternyata dia sangat telaten memenuhi kebutuhan saya. Baik itu misalnya dia telaten nelfonin dari kantor gitu ya, menanyakan kabar saya pas di rumah, atau juga dia juga menjalankan fungsi dan peran ayah yang lain, misalnya ngambil rapot. Ayah tuh yang paling nomor satu, paling concern gitu ya, dan berbagai macam ekspresi cinta yang didapat oleh si anak. Nah, itu tergolong inner child yang ternyata tidak menyakitkan walaupun dia pernah mengalami momen buruk gitu. Jadi kalau istilah kami di inner child di sini adalah, kalau inner child-nya ternyata satu sempat dibasuh oleh orang tua gitu ya, dipeluk, dengan dicium dan semua ekspresi cinta lainnya, momen buruk yang satu itu istilahnya terbasuh, tidak akan dikenang masa kecil sebagai masa kecil yang menyakitkan atau yang traumatis gitu ya. Karena dengan istilah kami di sini adalah ternyata
luka dia itu gak apa-apanya dibandingkan luapan cinta, atau luapan cinta dari ayah bunda jauh lebih banyak daripada rasa duka, rasa luka yang dialami. Jadi akhirnya pada saat ini fine-fine aja gitu. Termasuk saya sharing tentang inner child itu, saya juga nanya, emang psikolog punya inner child ya? Emang psikolog bukan manusia ya? Gak punya masa lalu juga emang gitu ya? Tentu saja saya juga punya gitu ya. Ayah saya ayahnya yang keras banget gitu. Tapi kalau ditimbang-timbang ternyata rasa cintanya pun lebih banyak gitu. Jadi akhirnya walaupun saya merasakan dulu sempet dikerasin ya, sampai sempet loh saya itu sampai dicepret ya, kalau bahasa dulu itu diajarin ikro ya, bukan ikro ya, kalau dulu apa ya istilahnya ya, yang masih hijaiyah yang jadul banget deh gitu ya. Tapi saya sempet dicepret tangannya gitu, karena saya nggak bisa terus, saya nangis bombay gitu ya. Mungkin itu dia kecil, umur sekitar 5-6 tahun gitu ya. Tapi di masa-masa berikutnya ayah saya yang paling nomor satu ngasuh saya gitu ya, paling siap, paling segala macam. Dan sekarang saya hubungan dengan ayah itu istilahnya fine-fine aja gitu, karena saya merasakan betul rasa cinta beliau jauh lebih banyak daripada galaknya, daripada lukanya, ataupun mungkin bisa jadi ya tadi ya kekerasan-kekerasan yang dilakukan itu kali ya. Jadi jangan melabel juga langsung bahwa saya punya inner child. Dan ini nanti bisa disimak lebih jelas sebenarnya di buku, salah satu buku kami dari trilogi Positive Parenting Book gitu ya. Salah Ini spoiler aja kali di sini ya. boleh ya. Karena Biasanya kan dadam, no spoiler please. Sekarang kita kasih spoiler. Jadi kita akan ada launching 3 buku. Jadi trilogi. Jadi satu paket itu memang 3 buku. Yang satu ngebahas tentang ibu, tentang bunda, ya, tentang wanita. Yang kedua ngebahas tentang ayah, ya. Buku yang kedua itu tentang ayah, khusus spesifik buat ayah, buat para bapak. Nah, yang ketiga tentang orang tua, kita sebagai orang tua, gitu. Nanti di situ. Nah, Bu Diah lagi serius ngobrol, saya menghilang. Kenapa? Kayak saya concern dengan lighting. Saya fotografer, bawaannya geli gitu apa. Lihat loh kok cahayanya kelebihan, gamas gitu kan sebelah sini. Makanya di sini saya kurangin cahayanya Bu Diah supaya nggak terlalu terang. Walaupun Bu Diah jauh lebih glowy daripada saya. Jadi ngejar ke sini, yang ini supaya terang, yang ini jadi terang banget, yang ini pas, yang ini hitam banget gitu kan. Nasib beginilah. Bu Diah ini ada yang nanya Bu Diah. Teh Reni nanya, Teh izin tanya, kalau masa tantrum anak sampai usia berapa ya idealnya secara teori? Oke, ini tema parenting. Kali ya, kita juga udah ngalamin. Iya. Kalau saya sih tenang aja Teh, kalau temper tantrum anak mah, kalau temper tantrum orang dewasa, nah ini repot ya. Temper tantrum anak yang memang secara teori itu, kalau dari salah satu konsep emosi itu ada yang menyebutkan dia maksimal 5 tahun gitu ya, maksimal 5 tahun gitu ya. Itu temper tantrum yang masih bisa diterima, tapi tentu saja tetap tidak dibiarkan, tetap kita bertahap di istilahnya ditangani gitu ya. Nah, kalau misalnya ada juga yang memang kita istilahnya memegang sampai mana ya, temper tantrum itu maksimal toleransi sampai 7 tahun gitu. Nah, tergantung kita juga, soalnya sangat sadar betul salah satu konsep dari psikologi perkembangan bahwa usia kalender seseorang termasuk anak itu tidak lantas dia sejalan dengan usia mentalnya. Jadi usia kalender tidak selalu dia berbanding lurus dengan usia mental. Jadi misalnya anak kita udah 7 tahun tapi kok masih juga temper tantrum ya gitu. Nah, ini harus udah warning, udah big warning ya, udah
lampu merah lah kalau katakanlah gitu ya. Tapi kalau di 5 tahun katakanlah itu masih lampu kuning, di mana penanganan bertahap kita berikan gitu ya. Lalu kalau di 7 tahun baru lampu merah, baru kita banyak mengolah ya, dan banyak introspeksi. Kok umur anak kita misalnya kalender atau usia masehinya udah 7 tahun, kok dia kayak umur masih 4 tahun ya, 5 tahun ya gitu. Atau apalagi yang ekstrim, sudah 10 tahun tapi tetap aja dia temper tantrum. Nah, itu harus dicek gitu, bahwa ternyata usia mentalnya ternyata masih rendah gitu dibandingkan tadi usia kalendernya. Sehingga yang perlu dicek tentunya, kalau kami meyakini bahwa tadi balik lagi, usia perkembangan emosi pun itu sangat dipengaruhi oleh pola asuh dari orang tua. Jadi dicek dulu wilayah emosi orang tua seperti apa gitu ya. Lalu juga bagaimana juga suasana dan hubungan pernikahan antara suami istri, itu sangat mempengaruhi kita dan mempengaruhi tentu saja anak kita. Karena prinsipnya adalah emosi anak merupakan wilayah emosi orang tua. Tapi kurang lebih seperti itu. Kalau lebih jelasnya mungkin ikut aja ya Follow-up Emotional Management ya. Iya, ada, itu kita bahas lebih detail ya, tahapannya seperti apa gitu. Kalau mau ngecek emosi anak, cek dulu emosi orang tuanya. Kalau anaknya tantrum gitu ya, jangan-jangan ternyata bundanya lagi tantrum juga gitu ya, lagi rungsing kalau bahasa Sundanya. Tantrum kabapana. Iya, pada umumnya tantrum kabapana kalau si ibunya temper tantrum ya, makanya By the way, betul. di sini di IG ada yang nanya nggak nih? Boleh. Tuh, Lo ada Zumar juga, ada Ria. Makanya kalau mau nanya mangga silakan ya. Iya, boleh nanya IG ya. juga kalau mau nanya mangga silakan. Gitu ya. Kita bahas sekilas barusan. Tanya juga nih. Apa tuh? Wih. Sore Budia, mau tanya anak usia 15 tahun cara mendidiknya bagaimana? Karena sekarang anak usia tersebut lebih banyak bermain dengan temannya. Silver. Ya, untuk 15 tahun ya, yang jelas konsep dari pendidikan itu adalah pendidikan tidak bisa dilakukan secara mendadak ya. Itu prinsip yang dasar banget ya, bahwa ketika kita nanya 15 tahun diapain ya, tentunya kalau kita dari perspektif psikologi, dia lagi masa identitas ya, gitu ya. Masa identitas di mana dia lagi mencoba melihat jati diri kayak apa, jati diri dia apa, konsep dia seperti apa gitu ya. Bahwa dia punya, katakanlah dari salah satu bakat dia itu lebihnya gitu ya, kekuatan dia di mana. Misal kekuatan saya di sosial, kekuatan saya ternyata saya misalnya di saintis misalnya gitu ya, dia ya Om Yongki ini. Jadi sebenarnya dicek Om gitu, dicek dia profil keseluruhan seperti apa. Yang tadi saya bahas sebenarnya baru bakat, tapi itu terkait erat dengan konsep diri dia. Karena kalau dia beres dengan konsep dirinya, dan sebenarnya di usia 15 tahun tuh udah harus mulai tuntas sih gitu ya. Kelas 3 SMP ya? 3 SMP betul. Iya boleh. Tapi memang pada usia itu adalah perubahan antara tadinya dia sangat dipengaruhi dan bisa dikendalikan oleh keluarga di rumah, di mana sekarang dia akan ketemu orang-orang, ketemu teman-teman lingkungannya, dan di situ ada yang namanya peer pressure ya Bu, tekanan dari lingkungan. Pada usia segitu, dia lagi gampang banget dipengaruhi sama teman-temannya. Dia bahkan bisa jadi dia lebih peduli pendapat temannya daripada pendapat orang tuanya, gitu. Dan di situ dia lagi itu tuh masa storm and stress, masa banyak badai dan stressful buat dia. Nah, disitulah pentingnya orang tua untuk mendekati dia supaya tidak menjadi musuh, karena dia akan ngedengerin teman-temannya lebih banyak yang saat itu. Jangan sampai si orang tuanya jadi musuhnya dia gitu, dia jadi jauh gitu dengan orang tua. Terlebih kalau ternyata teman-temannya membawa pengaruh yang negatif, itu jadi gampang banget. Ketika dia gampang terpengaruh oleh teman-temannya, artinya penanaman ego, ya, ego kekuatan ego strength dari seorang ayah terhadap bapak itu biasanya ada masalah. Kalau anak kita sampai gampang banget dipengaruhi sama teman-temannya, gitu.
itu berarti ada PR tuh. Ada yang ke skip gitu. Sebenarnya itu nanti ada ya di buku Ada Ayah Tangguh ya. Ayah Tangguh, buku yang kedua judulnya Ayah Tangguh, tentang yang tentang ayah gitu. Dan juga ada di MUP itu yang buku yang ketiga. MUP itu membayar utang pengasuhan. Jadi kita PR-nya apa nih, ketahuan di situ gitu, di buku itu. Gitu Om. Itu tambahannya dari saya. Betul. Kalau saya menambahkan menyambung soal tadi ya, dia harus ajek tuh apa Pak Dandi? Ajek itu kuat ya. Dia udah kokoh ya, kokoh jati dirinya, dan identitas itu karena dia punya something yang dia bisa banggakan gitu ya. Orang tuh bisa nge-recognize apa sih, misalnya anak kita bisanya di apa. Nah itu salah satu yang bisa kita potret adalah dengan talent mapping ya Pak Dandi ya. Betul. Karena 15 tahun udah bisa, minimal banget 14 tahun menurut saya udah bisa gitu kita. Walaupun James itu, kan ya? iya James, walaupun Nanti James enggak. ikut aja nanti sama Om, dikasih ada tugas online. Jadi si alat toolsnya itu, alat ukurnya itu online, jadi bisa di mana aja. Tinggal nanti kapan mau kabarin saya WA, nanti saya kirim ke ininya gitu. Apa si linknya gitu. Om Yongki nanya lagi di mana beli bukunya. Nanti kita kirim. Kita kirim Kalau Om. Yongki mah kalau perlu saya datang ke Surabaya deh. Asik, dibayarin. Spesial dibayarin makan lagi. Rawon ya, Rawon. setan. Rawon Surabaya. setan. Gitu ya Om ya. Nanti kalau mau talent mapping boleh aja, karena dari situ juga kita bisa memprofiling ya bagaimana dia kekuatannya di mana gitu. Walaupun itu tetap catatan, nggak labeling juga ya, karena usia 15 tahun masih dia bertumbuh dan berkembang. Jadi dari hasil itu jangan dijadikan ini sebuah label bahwa dia akan selalu seperti itu. Manusia itu selalu berkembang dan belajar gitu ya. Jadi itu sebagai pengetahuan kita, saat ini dia seperti itu. At the time dia lebih gitu. Nah tadi Om Yongki nanya tentang apa itu tantrum. Tantrum tuh kalau misalnya anak kecil temper tantrum tuh marah-marah tuh. Uring-uringan mulu. Bahkan kalau ekstrimnya ada yang guling-guling di lantai gitu ya. Kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman di Facebook ngerti karena dia baca komentarnya di sini gitu ya. Nah, tapi di sini mungkin yang teman-teman dari IG kurang paham. Ini lagi bahas apa karena yang tadi tuh ada nanya tuh Mbak Nayashi. Jadi hari ini kita lagi bahas buku, bedah buku tentang anger management. Dan ini adalah bab yang kedua. Gitu, bab yang kedua. Nah, tadi ada pertanyaan di Instagram gitu. Di Instagram itu ada pertanyaan tentang tantrum, temper tantrum kayak apa, masih dianggap normal tuh sampai usia berapa gitu. Kemudian tadi tanya juga anaknya Om Yongki sudah 15 tahun, ternyata dia banyak dipengaruhi oleh teman-temannya, lebih senang main gabung sama teman-temannya gitu. Nah, itu tadi jawaban-jawaban kami. Gitu ya. Gitu. Oke, seru banget sebenarnya, nggak pernah habis ya soal parenting ini ya Pak Dandi ya. Nah, mungkin biar kita bacain pertanyaannya kali ya, biar yang dari IG juga paham. Boleh. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih, Teh Endah, cara membayar hutang pengasuhan bagaimana? Nah, jadi gini, teman-teman semua yang di IG maupun di Facebook, di buku kami membayar utang pengasuhan itu ada tools mengakses. Jadi kita punya alat ukur khusus untuk mencari tahu apa hutangnya anak kita. Utangnya itu. Utang itu apa? Jadi nanti misalkan apa yang harusnya sudah didapatkan oleh anak itu kita berikan kepada anak, pendidikan tentu konteksnya ya. Tapi ternyata dia belum dapatkan. Nah, itu menjadi utang. Dan itu harus dibayar gitu. Nah, di buku itu jadi kita akan ada isian, kita bisa ngisi dan kita bisa ngukur. Untuk anak pertama, misalkan namanya siapa kita tulis. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan kita jawab. Nanti kita bisa tahu. Jadi untuk anak pertama, utang kita tuh apa? Gitu. Kemudian nanti buat anak kedua ketahuan juga, bisa jadi beda-beda gitu. Anak kedua ternyata utangnya di yang berbeda gitu. Itu nanti Teh Endah ada di buku itu gitu. Cara membayarnya juga ada di situ. Gitu. Nah, Om Yongki error kata jaringannya putus-putus, loading terus. Waduh, iya hujan kali Om. Buku triloginya sudah launching belum kah? Kalau launching mah sudah, cuman kita belum cetak. Gitu. Harusnya gini cetak, tapi karena begini ya kondisinya ya, belum nyetak jadinya kita. Gitu. Tapi nanti kita kasih tahu. Nanti kita kasih tahu insya Allah. Mudah-mudahan setelah ini semua beres selesai, kita akan cetak, kita akan launchingkan.
nanti kita akan buka PO. Ya. Gitu. Ditunggu ya. Ditunggu ya Teh Reni ya. Iya. Ini teman-teman di IG juga. Nah, lanjutkan Bu Gia. Oke, silahkan. Oke, kita lanjut tema kedua ya. Tadi sudah inner child yang pertama. Karena kita ada 12 pada dia ada 12 fenomena yang akan kita bahas. Ini baru tema pertama ya tentang inner child gitu ya. Lalu juga di sini tentang bullying gitu ya. Nah, tentang bullying ini kayak apa sih? Bullying itu misalnya yang memang dia dapat label-label, dapat stigma-stigma yang negatif. Bentuknya bisa dengan lisan atau verbal ataupun non-verbal. Non-verbal itu misalnya tadi dengan fisik ya pada dia atau dengan dia emosional. Mulai dari misalnya di label hey gendut gitu ya, hey gajah, hey toren gitu ya. Itu seperti itu gitu atau juga si lelet gitu ya. Seperti itu. Dan jangan lupa kita beranggapan bahwa yang namanya bullying itu dari lingkungan. Dari lingkungan luar, gitu dari teman-temannya kah, dari sekolahnya kah. Kita selalu beranggapan seperti itu. Tapi kita juga lupa kadang-kadang kita di rumah tanpa sadar kita melakukan bullying loh terhadap anak kita. Kita manggil anak kita ada berapa? Misalkan anaknya banyak, ada 7. Kadang-kadang kita kan lupa mau manggil nama anak kita. Siapa? Aduh siapa nih namanya gitu, lupa kan? Karena anaknya banyak gitu. Nana si hitam sini lu hitam. Anak yang satu hitam, yang lainnya putih. Dipanggil lah itu si hitam, padahal itu tuh bullying. Dut. Iya itu tuh udah. Tuh si gendut, tuh si keriting. Hati-hati loh, itu juga ada bullying. Gitu, jangan salah itu. Dan it start where you are gitu, from you gitu ternyata tuh. Hati-hati, nah jangan sampai salah. Jadi start di rumah, ternyata start dari Anda gitu. Jangan sampai itu terjadi. Nah ini ada pertanyaan Bu Dia. Ya apa tuh? Dari Teh Umu Candayani Marlina. Oh ya. Halo Teh, info kuluapnya di mana Bu Dia? Oh ya, keluarnya di FB saya ya. Nanti di FB Diah Mahmuda silahkan bisa lihat. Di situ ada ataupun di IG saya di Diah Mahmud gitu ya. Nah, buat teman-teman di sini di IG ada Bu Is juga, ada siapa nih? Sami ya. Ada Coki juga. Coki teman SMP saya bukan ya. Nah, silakan ada Kulwap yang nanti membahas tentang positif parenting. Di situ ada 4 seri dan kami kolaborasi dengan Kang Asep Hairul Gani gitu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong tadi tentang inner child, sebenarnya ilmu dari Kang Asep Hairul Gani itu keren banget gitu dan itu salah satu guru kami ya gitu. Nah, balik lagi ke bullying. Bullying ini akan membebani seorang anak gitu ya, yang membuat dia akhirnya menjadi anak yang minder gitu. Anak yang dia minder dengan fisik, minder bahwa ternyata dia tidak punya kelebihan tertentu gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita ingat ke konsep dari multiple intelligence saja ya, dari Gardner gitu, bahwa anak itu sebenarnya semua juara. Anak itu semua cerdas. Dia ada cerdas secara nalar ya, yang saat ini memang digadang-gadangkan gitu ya. Dia pinter misalnya olimpiade, pinter matematika. Nah biasanya dia ranking 1 akademisi. Nah biasanya orang pikir anak cerdas itu adalah itu saja. Dan itu pun tertanam loh mindsetnya di anak-anak. Karena saya bukan orang pinter, saya kan bukan ranking 1 mah gitu. Iya, saya bukan anak pinter karena matematika saya juga jelek gitu ya. Padahal bisa jadi orang tuanya nggak ngeh gitu bahwa jenis kepintaran satu anak dengan yang lainnya itu bisa jadi berbeda. Yang satu bisa jadi misalnya anak kami 3, walaupun anaknya 14, 10 dan 8, tapi dari situ gradasinya udah beda. Yang satu di seni gitu ya, dia peka banget seni Keisha. Lalu yang kedua ternyata jadi kita bilang dia cerdas, Keisha tuh cerdas seni gitu. Sedangkan yang kedua Faith itu dia cerdas apa? Kita amatin gitu ya, kurang lebih mungkin sekitar ya baru muncul itu di umur 7 tahun. Khas-khasnya dia itu di apa gitu ya. Ternyata dia cerdasnya cerdas linguistik ya, bahasa. Lalu jadi anak kami yang kedua ini kalau ngomong bahasa Inggris cacis cus. Gitu. Bener-bener fluent aja gitu dia. Gitu ya. Gitu karena dia memang cerdas di bahasa ternyata. Cerdas linguistik ya, berarti dia cerdas linguistik. Lalu yang ketiga kami pikir oke, seni udah punya, bahasa ini apa ya gitu. Ternyata dilihat-lihat dia cerdas kinestetik.
Karena orangnya gerak terus, waduh energinya luar biasa gitu ya. Jadi kalau kami udah pergi kemana-mana yang 4 orang ini kami udah tepar, tapi dia mah kita main bola yuk, mah panahan yuk gitu ya. Jadi dia energinya nggak habis-habis gitu. Kelihatan tentunya kalau kita memang dekat dengan anak, mengamati gitu ya. Dan warna anak ini walaupun beda-beda tapi semuanya indah, semuanya juara. Nah ini dari rumah itu salah satunya itu ya, bahwa kita semua anak itu istimewa dan mereka biar tahu keistimewaannya apa gitu ya. Jangan sampai kita tadi salah satu tema dari luka pengasuhan yang nanti kami bahas ini tema masuknya ke sibling rivalry gitu ya. Karena kadang setiap manusia itu fitrah alaminya pengen diistimewain ya gitu, kita pengen yang jadi nomor 1 gitu, kita juga pengen dikenal bahwa kita punya kemampuan apa gitu ya. Jadi kadang-kadang dengan kita membedakan itu pun bullying secara emosional Pak Dandi gitu. Ah kamu mah nggak kayak si kakak, kamu mah pemalas dasar misalnya gitu ya. Lihat tuh si ini apa kakak tuh rajin, oh kakak tuh nurut nggak pernah ngeyel kayak kamu gitu ya. Ini dengan membedakan itu sebenarnya udah termasuk bullying dan menyakiti. Apalagi tadi dasarnya ketika kita luapan cinta dan ekspresi kita ternyata minim Pak Dandi gitu. Jadi lebih banyak bentakannya daripada pelukannya. Lebih banyak kita memberikan kritik sebelum mendidik gitu. Itu akhirnya akan membekas di jiwa anak. Nah dasarnya gini, di usia 7 tahun mulailah kita juga mengenal sekolah gitu ya Pak Dandi ya. Oke, 6 tahun pertama itu di rumah, lalu 7 tahun ternyata dia dibully sama temennya Pak Dandi ya. Tapi dasarnya gini, bullying ini akan efektif gitu, istilah efektif menyakitkan gitu ya, berdampak menyakitkan kalau ternyata landasan imunitas mental 7 tahun pertama itu rapuh di keluarga. Bullying dari teman itu akan kena banget gitu ya, akan membuat dia akhirnya jadi minder, jadi dia mogok sekolah, dia makin melempem prestasi akademisnya, ngerasa beda gitu ya. Ketika memang ternyata tadi PR tentang 7 tahun pertama, tentang attachmentnya, tentang cintanya, penerimaannya ternyata dari orang tua kurang, maka bullying dari teman ini akan ngehajar banget harga diri anak di usia 7 tahun ke atas gitu ya. Ini salah satu yang saya bacakan gini ya. Tentang bullying, aku bully kamu karena aku cemburu. Kamu punya orang tua yang sayang kamu. Kamu lebih kaya, kamu juga ceria, kamu banyak yang suka. Kamu punya banyak segalanya yang tidak aku punya. Ya, aku iri, aku cemburu sama kamu. Ini sebenarnya anak-anak remaja yang merasakan ini gitu ya. Dan itu nggak pernah kadang kita juga bully tuh remeh buat kita, mereceh. Kadang kita nggak dengerin ya Pak Dandi ya gitu ya. Oh gitu aja kamu nggak bisa gitu. Nah padahal itu sangat meaningful untuk seorang anak. Jadi cepet-cepet dibasuh, cepet-cepet ransel emosinya dikeluarin gitu ya. Karena salah satu yang yang momen yang paling meaningful buat anak ketika dia mendapatkan ransel emosi psikologis dari sekolah, kita nggak hanya ngecek lunchboxnya habis nggak, nah nasi gorengnya habis nggak gitu, hayo tante nasi gorengnya habis nggak, coba mana tupperware-nya, wah apalagi ibu-ibu ya sensitif sama kalau tupperware-nya hilang gitu ya, kita lupa gitu. Kalau ditanyanya Tupperware berarti ibu-ibu yang sudah tua tapi agak baru lah. Yang lebih tua lagi ditanya pas sendok mana, zamannya lupus. Ketahuan banget umurnya. Ketahuan genrenya ya. Nah maksud saya itu baik juga teruskan gitu ya, karena itu kan bentuk perhatian juga. Tapi yang kita kadang lupa adalah ngecek ransel emosinya gitu. Nah tadi di sekolah kejadian apa gitu. Nah itu juga yang mesti kita sadari ya. Kalau misalnya kita cicil tiap hari, misalnya dia ternyata kena bully, oh dia ternyata misalnya minder karena nilai dia jelek gitu ya. Itu kalau tiap hari kita keluarin juga, seperti halnya kita membersihkan lunchboxnya dia gitu, tumblernya dia, itu insya Allah si anak itu ransel emosinya gak akan bertumpuk dan akhirnya itu membuat masalah di kemudian hari gitu ya. Itu yang terkait dengan bully dan parenting. Mungkin nambahin tadi si supervisi ada di situ. Enggak, kalau supervisi. Jadi gini, tadi kan MUP, ya. Bu Diah kan sempat bahas tadi tentang bahwa ketika mendidik anak kita suka ngelihat kecerdasannya dia dan tanpa sadar kita pun membanding-bandingkan. Nah itu yang jadi masalah. Karena konsepnya orang kita mostly
itu berkompetisi. Sehingga anak-anak itu dibandingkan dengan anak orang lain. Dibanding-bandingin. Anak saya begini, anak orang lain begitu, anak tantenya begini, anak sepupunya begini. Dia berbanding-banding dengan orang lain. Itu adalah kompetisi konsepnya. Sehingga anak dilihat, kamu lebih bagus, kamu lebih jelek gitu ya. Kamu rankingnya 1, yang ini rankingnya 5, yang ini rankingnya 30 gitu ya. Itu karena berkompetisi dibandingkan dengan orang lain. Padahal kalau kita bicara dalam pendidikan, mendevelop anak, jangan pakai konsep kompetisi. Jangan dibanding-bandingin. Harusnya pakai konsepnya adalah surpetisi. Apa itu? Run your own race. Konsep De Bono ini. Dari De Bono. Jadi dia bukan lawan orang lain, tapi lawan dirinya sendiri. Kita suka lupa begitu anak misalnya ulangan lah. Ulangan ditanya, nah kamu nilainya berapa? 5. Loh teman-teman kamu berapa? 8. Loh kok kamu lebih jelek dari yang lain 8 loh, kamu 5. Belajar lebih bagus ya, lebih rajin. Mereka belajar. Habis belajar ulangan lagi. Berikutnya dia nilainya 7. Tapi teman-teman yang lain 10. Kalau dibandingkan dengan kompetisi, maka dia tetap kalah. Karena yang lain 10 dia 7, lebih rendah. Padahal kalau pakai surpetisi, dia sebenarnya sudah ada perkembangan loh. Karena sebelumnya 5 jadi 7, ada 2 poin dia naik. Dan itu harus dihargai. Jadi kalau dalam konsep pendidikan, jangan pakai kompetisi, tapi pakailah surpetisi. Ya. Oke, setuju banget Pak Dandi ya. Jadi dengan pembedaan-pembedaan di mana kalau anak-anak pasti dia punya sifat dan karakter yang beda gitu ya. Yang ini kita harus sadarin kalau kita punya anak 3, kita itu dihadapkan 3 materi gitu ya. Ini materi anak pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini gitu. Sehingga akhirnya membanding-bandingkan itu hal yang tidak bijak dan akhirnya menyisakan luka pengasuhan di anak. Nanti konsep lebih dalam sih memang nanti di trilogi itu ya. Nanti kita akan kupas. Kalau di sini sebenarnya anger management ini universal, nggak konsep parenting gitu. Karena salah satunya nanti kita bahas tentang bagaimana misalnya dampak dari anger ini adalah ke motivasi kerja karyawan ya di perusahaan gitu, di bidang-bidang profesional gitu. Tapi kalau ini nanti yang khusus parenting adalah di triloginya. Nah itu yang kami sampaikan ya di tema tadi bullying. Lalu di sini adalah tema ketiga yaitu buah salah jurusan I hate Monday, yang ini nih ya. Bagi yang punya buku anger manajemennya boleh dibuka halaman 46. Nah, di sini ya. Di sini kalau ada anak yang bicara begini. Ini pilihan mama, ini pilihan papa. Bukan pilihan aku. Dari dulu aku bicara tapi mama papa enggak denger. Aku manusia mah, bukan robot. Cukup atur dan dikte aku, cukup. Percakapan ini bermula dari ketidaktahuan siswa setelah lulus SMA ingin melanjutkan kemana. Terus akhirnya dia menjalani coba kesuksesan orang tuanya. Nah di sini ada ketika misalnya anak SMA tuh ada minimal ada 2. Yang satu dia memang belum punya arah. Misalnya saya kuliah di mana ya gitu. Nah ini orang tuanya bijak. Kalau menurut saya, kalau misalnya orang tuanya belum terlalu ngeh profil anak seperti apa, maka memang lakukanlah talent mapping, lakukanlah psikotes ya, yang membuat akhirnya kita tahu oh bahwa ini adalah kelebihan anak. Sehingga kalau anak kita di bahasa, kita tidak memaksakan dia untuk ikut-ikut jurusan-jurusan yang terkait dengan sains gitu ya, yang terkait dengan eksakta. Kalau ternyata dia misalnya tadi kayak Keisha, dia seni, dia banyaknya di bahasa. Kita paksa dia karena misalnya engineer, karena dia di jurusan-jurusan yang memang teknik gitu. Jelas itu membuat anak memang pasti tersiksa gitu. Dan kita pun orang tua secara tidak sadar menzolimi anak gitu ya. Karena seperti itu yang dibahas di sini. Kebayangkan Bu Dia, kalau kita ikan terus disuruh ikutin perlombaan, tapi lombanya suruh lomba manjat pohon, jelas-jelas ikan gitu loh, nggak akan bisa lah dia. Jadi kita harus paham anak kita kayak apa. Jangan-jangan merasa bodoh aja ya. Iya, sehingga si ikan karena nggak bisa manjat ya, dia ngerasa dirinya tidak mampu, jadi dia
self konsepnya jelek gitu ya. Jadinya apa, self esteemnya turun gitu. Jadi dia jadi nggak pedean gitu, ngerasa dirinya tidak worth it gitu, merasa tidak bermakna Self-worth-nya gitu, self worthnya menjadi rendah gitu. Kan sayang banget, kasihan banget. Begitu juga kalau misalnya monyet atau kelinci gitu. Kelinci disuruh berenang ya susah juga gitu. Kalau ikan suruhnya berenang, monyet suruhnya manjat pohon, kelinci suruh lompat-lompat gitu. Itu konsep dari bakat ya. Dari sini gurunya kami Abah Rama banyaknya ya, dan teman-teman dari Talents Mapping ya. Nah, di sini memang ketika salah jurusan tadi, anak ada yang memang dia nggak tahu arahnya mau kemana, dia nanya konsultasi ke kita. Nah, kalau kita sudah tahu arahnya kemana ya kita langsung tunjukin ya arahnya. Tapi kalau belum tahu ya libatkanlah ahli. Lalu ada juga anak yang udah tahu arahnya. Tadi misalnya pokoknya mah saya tuh pengen ke kedokteran misalnya gitu. Dan akhirnya saya nanti pengen jurusan kedokteran. Nah, dia udah punya arah nih si anaknya. Dan akhirnya kita tes gitu ya. Oh iya, kedokteran mendukung. Tapi ternyata kita pengennya dia masuk ke hukum misalnya Pak Dandi. Gitu. Karena meneruskan legasinya kita misalnya di hukum. Atau sebaliknya gitu. Anaknya pengen ke hukum tapi ternyata orang tuanya pengen ke dokter gitu, kedokteran. Nah, ini juga sama akan menjadi ransel emosi dan luka pengasuhan bagi anak gitu ya. Oke, ada yang nanya? Oh, oke, Teh Ina. Ada yang nanya ya di IG ya. Nah, ini biar kita sharing juga. Talents mapping atau psikotes itu baiknya dimulai dari anak usia berapa, Bu Dia? Nah, tergantung tergantung dia tujuannya. Gimana Pak Dandi? Share. Tergantung tujuannya. Memang ada batasnya mungkin ya. Mungkin ya. Jadi begini teman-teman, kami tidak gape dalam bermain IG. Jadi tadi di Instagram itu bertanya Teh Ina, mungkin bisa dilanjutkan ke ini ya, Kang Tom Teh Ina lewat ini aja ya, Facebook ya. Jadi pertanyaannya, pada usia berapakah talents mapping itu bagusnya dikasihkan ke anak gitu tesnya? Itu 15 ya Bu Diah ya. Kalau talents mapping bisa di 15. Tapi kalau psikotes itu bisa tergantung tujuan. Kematangan SD itu ya di jadi ada usianya gitu. 5-6 tahun ada alat tesnya. Usia sekian ada alat tesnya, jadi disesuaikan kalau psikotes. Tapi kalau talents mapping itu memang bagusnya di 15 gitu. Semoga menjawab. Nah, tadi sampai mana Bu Diah? Ini yang salah jurusan Pak Dandi. Ya. I hate Monday itu kan fenomena yang dirasakan, boleh dibantu? Okay. I hate Monday itu fenomena yang dirasakan oleh karyawan yang kita jam ngantornya dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu ya. Dimana hari Senin tuh hari yang menyiksa. Itu akan terasa oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang memang gak happy ketika dia harus memang beraktualisasi diri, harus bekerja. Itu membuat dia memang ini bukan kerjaan gue banget, ini kerjaan yang untuk ekspektasi sosial ya, karena gue nyari duit aja lah gitu ya, daripada gak ada kerjaan gitu ya. Itu yang memang ketika bekerja tidak sesuai dengan passion. Jadi passion itu adalah hasrat tadi ya, gairahnya gitu, minatnya. Dan satu lagi juga tidak sesuai dengan missionnya gitu. Kalau mission adalah tujuan hidup, lebih besar lagi dari passion. Nah itu passion dia kalau misalnya memang sudah ditentukan, oh passion saya adalah misalnya saya membantu orang lain. Dan mission saya terkait dengan membantu orang lain dalam ranah apa? Oh dalam ranah kesehatan mental. Oh saya misalnya pengen beraktualisasi, passion saya adalah di seni. Oh saya apa ya ininya, missionnya. Oh missionnya adalah saya pengen berbagi. Maka dia dirikanlah satu sekolah misalnya yang terkait dengan seni, dan akhirnya di situ bisa berbagi, bisa mendidik juga gitu. Jadi akhirnya selain passionnya adalah di bidang seni, dia juga missionnya adalah berbagi atau mendidik, mendevelop orang. Nah itu akhirnya kombinasi antara
passion dan mission itu sangat bisa diwujudkan, dan kita pinter-pinter ya berkreasi gitu. Yang tadi fenomena ini karena kan kanvas rasa, yang tadi tabungan ransel emosi, akhirnya kita terseret-seret sesuai lingkungan aja lah. Dulu aja jurusan diarahkan orang tua, udah kerjaan tergantung orang tua juga, atau tergantung kerennya deh gitu. Merasa yang ngetren aja gitu ya pada Yang dia. ngetren apa gitu. Yang ngetrennya apa? Nah itu akhirnya balik lagi karena dia nggak tahu bakat, satu. Yang kedua mungkin tadi ego strength-nya lemah. Ketika dia ngerasa kok jadi punya lembaga pendidikan itu nggak sekeren kalau kita kerja misalnya di perusahaan bonafit gitu ya. Apalagi kalau reuni kan suka ditanyain tuh gitu ya. Reuni tuh ditanyain, kamu kerja di mana gitu. Kayaknya kalau kita jawab di perbankan, kita jawab ternyata di perusahaan minyak gitu ya. Keren gitu ya. Keren. Padahal sebenarnya itu bukan passion kita gitu ya. Kalau ternyata bukan passion kita ya nggak apa-apa gitu maksudnya. Kalau ternyata itu passion oke, itu mission oke. Ketika Anda punya passion, Anda punya mission, dan jadi konsepnya adalah 4E ya. Betul. Yang easy, excellent gitu ya. Terus Anda enjoy ngerjainnya, dan itu earn, menghasilkan buat Anda. Berbanggalah dengan itu. Gitu. Jangan kita melihat punya orang, orang keren, gue jadi nggak keren nggak. Yang orang mah biarin aja. Anda punya apa yang Anda punya, maksimalkan Anda punya yang Anda punya. Be the best version of yourself. Wah, gile. Ngomongnya bahasa Inggris tapi pakai logatnya Sunda. Wah. Nggak apa-apa, itu identitas ya. Jangan lupa kita juga nggak usah malu ya. Itu tuh identitas Mbak Dandi yang tadi konsep diri kita salah satunya adalah dari suku kita gitu ya. Lalu lanjut, ini sebenarnya nanti lebih dibedah itu di talent mapping lah nanti ya, lebih dalam ya. Tapi intinya talent mapping itu dalam konsep di sini adalah biar kita tahu bahwa identitas kita itu dari sisi kelebihan, dari sisi bakat di mana, dan akhirnya kita menjalani jalan suksesnya kita, bukan jalan sukses yang dimaui orang tua, jalan suksesnya yang menurut orang lain keren, tapi jalan sukses kita, karena itu akan terjawabnya oleh waktu gitu. Kalau kemarin time will heal gitu ya, heal itu nggak akan sembuh oleh waktu. Tapi kalau tadi passion dan mission, waktu akan membuktikan. Kalau cuman keren-kerenan doang, begitu ada ujian pasti dia langsung tepar. Itulah terujinya passion dan mission itu di situ ya. Oke. Kita ngobrolnya seru, by the way, kita udah 1 jam ya, dan ini baru sampai beberapa. Iya ya, ternyata mau lanjut nggak? Ini di sini mau lanjut nggak? Nah, berikutnya. Kita ke berapa nih? Ini baru keempat. Keempat, ada berapa? Ada 12 ya? Ada 12 ternyata. Mungkin gini ya teman-teman ya, kita bahas hari ini sampai 6 dulu aja ya. Nanti 2 hari lagi ya, Rabu ya. Nanti Rabu kita bahas 6 sisanya. Jadi ternyata panjang ini. Karena tadi gitu. yang seru parentingnya ya Pak Dandi ya. Nah, jadi ini memang kan kalau kisahnya seru tuh yang sambil bercerita. Ini ada 12 kisah. Jadi yang kalau mau lengkapnya sih memang bagusnya beli bukunya. Tuh, ini inner child. Baca di bukunya gitu ya. Inner child, bullying, dan ada salah juru Hasan. Ini adiksi. Baru ngomongin adiksi nih. Yang keempat. Ini belum bisa kita. Adiksi ya, ini belum bisa. Jadi I'm addicted man, addicted to you. Oke, ya. Gitu. Apa judulnya Pak Dandi? Adiksi sebuah pelarian diri. Wah, gile. Sekarang siapa yang sering jalan-jalan bawa anaknya kemana gitu? Terus anaknya nanya, ada wifi nggak di sana Pak? Mau kemana? Kita stay di mana? Di hotel apa? Ada wifi nggak? Siapa yang kayak gitu? Jangan-jangan anak kita sudah edik terhadap gadget ya. Nah, adiksi kita akan bahas. Seperti apa tuh adiksi? Oke. Nah, dari sisi emosi, adiksi ini makanya judulnya adiksi sebuah pelarian diri. Jadi kemarin kita nonton film. Bener ya, cari wifi ya. Iya. Oke. Nah, di sini kalau yang kemarin kita nonton film, judulnya apa sih? Yang yang dia karena ada masalah sama pacarnya, dia jealous, terus akhirnya dia melarikan dirinya ke minuman. Film apa tuh? Mark apa? Oh, Mark Wahlberg. Mark Wahlberg itu. Bad City. Kalau nggak salah judulnya Bad City. Jadi
dia bermasalah dengan pasangannya gitu ya, sehingga dia larinya adalah ke minuman, jadi minum-minum, sehingga dia jadi ketagihan gitu, ketagihan untuk minuman gitu, dan itu jadi adiksi. Ini Om Yongki bener nih katanya, anaknya kalau mau diajak jalan nanya wifi. Makanya kalau touring belusukan gak mau ikut. Wah, pantesan James gak ikut sekarang. Jadi saya sama Om Yongki ini satu klub mobil teman-teman, namanya Trailblazer Indonesia. Mobil kami kebetulan berdua 4x4, dan kami berdua hobinya belusukan, naik ya touring-touring dan off-road light lah, bukan yang berat ya gitu. Yang terakhir ke Bukit Jedih ya, terakhir kita ke sama Yongki itu ke Bukit Jedih di Madura. Kita ke Madura, keren banget ini. Kita sampa Bu Aping sebagai penguasa Madura. Bu Pinky. Lanjut Pak Dandi, gitu. Nah, jadi dari film tadi dia sebenarnya masalah sebenarnya adalah dengan pacarnya. Dia cannot handle jealousnya. Tapi karena kan cowok juga kalau jealous, apalagi cewek juga sama kan ya, suka gengsi nggak sih ngakuin kita cemburu ya. Nah ini salah satu di filmnya adalah begitu. Dia sebenarnya cemburu, tapi akhirnya dia mungkin gengsi, akhirnya ke minum-minum jadinya. Nah di sini adiksinya ke minuman. Nah coba adiksi apalagi tadi gadget. Nah bisa jadi kalau yang zaman sekarang karena dia dijawabin dengan tadi, bisa jadi dia tidak ada aktivitas yang berfaedah, aktivitas yang membuat dia 4E, akhirnya dia larinya ke gadget gitu. Jadi gadget itu killing time aja gitu, kecuali kalau gadget yang memang dia games tester ya Pak Dandi ya, itu kan dia berproduktif ya. Tapi kalau gadgetnya cuman killing time atau enggak, karena misalnya bisa jadi dia asalnya sih mungkin nggak edik. Ada nih saya kasus yang terkait dengan rumah tangga juga ya. Dia ibu rumah tangga biasa, udah punya anak 2. Dia mengurus rumah tangga aja seperti biasa, tapi begitu ada masalah emosi dengan suaminya pokoknya ada melakukan inilah ya, cheating segala macam yang membuat dia marah besar gitu. Nah di situ dia tidak menyelesaikan masalah emosinya dengan suaminya, tapi dia larinya ke apa coba? Ke games online. Dia perempuan, dia Mobile Legend. Jadi menurut saya don't care deh katanya ngurus anak segala macem. Satu, karena dia amarah banget. Amarah bukan akhirnya diselesaikan dengan suami, tapi dia melarikan diri ke gadget. Ada yang seperti itu. Setelah kita bongkar dengan terapi emosi gitu ya, anger management, lalu terapi yang lain juga gitu ya, sampai menemukan dirinya, dia oh ternyata game saya ini kurang lebih katanya 3 bulan ke belakang ternyata pelarian saya, karena saya marahnya sebenarnya ke suami saya. Setelah akhirnya konseling juga segala macam, akhirnya mereka sadar, dan si istrinya dia udah cut si gadget itu gitu. Apalagi kalau misalnya gadget ini sudah terkait juga dengan hormon-hormon dopamin ya Pak Dandi ya, yang memang dia iya, jadi di beberapa riset ternyata gadget gadget edik ini lebih berbahaya daripada dia narkoba. Apalagi gadget ediknya bukan games online, yaitu dia pornografi. Wah itu udah ini deh, sangat merusak akal berpikir kita gitu. Kalau dari tadi riset penelitian dari Bu Eli Risman gitu, dia itu mengkerut otak yang PFC-nya, prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu otak yang membedakan manusia dengan binatang. Itu tuh karena dia mungkin tadi pornografi itu kan syahwat terus ya, nafsu seksual, itu akhirnya dia menghanguskan jaringan-jaringan yang memang ada di prefrontal cortex gitu. Itu bahaya banget. Kalau ngomongin gadget addict yang terkait dengan gadget itu ada 5 Pak Dandi dari WHO itu, yaitu tadi 1 pornografi, kedua dia games online, lalu ketiga dia sebagai penyakit ya. Iya, itu sudah dinyatakan sebagai penyakit sama WHO lah. Iya. Itu jadi udah tergolong ke sakit jiwa. Jadi 1 tadi games pornografi, 2 games online, yang ketiga itu adalah dia medsos,
gitu ya. Kalau dia udah IG dia berlebihan gitu ya. Dia attach banget ke gadget, dia attach banget ke jumlah like, dia attach banget ke jumlah follower, attach banget ini yang nonton video udah subscribe berapa gitu ya, dan dia cemas. Nah, edik itu cemas. Kalau kita berharap jumlah yang like banyak tuh seneng, ya nggak masalah ya, itu manusiawi. Tapi ternyata kalau dia ada target likes tertentu, harus 1.000 nih saya posting ini, terus nggak mencapai, wah dia down banget, dia sampai anxiety banget, terus dia ngerasa harga diri dia disandarkan pada jumlah like. Kalau ternyata saya posting jumlah like-nya cuma 1, dia akhirnya sampai menyalahkan diri sendiri, sampai self harm. Dan nah itu gadget edik yang udah bahaya gitu ya. Tadi medsos ya, karena medsos. Yang keempat adalah dia nge-googling terus, search terus gitu. Jadi ya, nge-browsing, segala di browsing, di googling, ditanya tentang ini apa, oh di browsing semua, blogging, sehingga dia sangat edik terhadap itu. Segala di googling gitu, segala dicari gitu. Bahkan itu juga yang banyak membuat orang menjadi banyak melakukan kemarin ya Bu dia self diagnostik, mendiagnostik diri sendiri. Dari googling katanya saya begini, padahal kan belum tentu gitu. Yang kelimanya nggak usah saya sebutin ya. Yaitu ini shopping online edik. Buruti coba suka kayaknya belanja ini ya gurilem ya. Gitu ya. Nah, ini sakit mental yang memang harus hati-hati, dan kita jangan menyetop aktivitas itu aja. Behindnya tuh apa yang membuat dia lari ke pornografi, yang membuat dia lari ke games online, yang membuat dia lari ke misalnya narkoba gitu. Itu apa gitu. Nah, itu yang memang aman ya katanya ya. Tapi kalau diikuti sebulan enggak touring terus gemeteran gitu ya Pak Dandi ya, anxiety gitu, itu kayaknya masuk edik juga ya. Jadi begitu sebulan gak touring, wah keluar keringat dingin di tangan, deg-degan, gak bisa tidur, itu udah edik Om. Aman kita. Ya. Tapi jangan salah, touring pun ada yang bikin jadi masalah Om. Ketika terlalu edik ada, karena ada kami seorang klien yang terlalu banyak touring, dia sampai seminggu sekali dia touring. Padahal dia kerjanya di luar kota. Jadi long distance marriage dengan istrinya. Sehingga weekend itu harusnya dia kan pulang ke keluarganya, habis pulang ke keluarga datang terus besoknya berangkat lagi dia touring gitu, dan keluarganya nggak ikut. Maka itu penting namanya libatkan keluarga gitu. Ini dia touring aja sendiri gitu. Nah, itu yang ngebikin dia jadinya akhirnya dia bercerai gitu. Rutin nanya kenapa? Katanya mau cukur. Ini kan sekarang pada tutup semua Ruti. Mencari alasan. Pembenaran ini. Gitu. Jadi saya belum berhasil menguntun rambut. Nanti setelah diuntun rambut baru cukur ya. Ini sebenarnya unfinished business. Kinerja ya. Belum dipuasin. Jadi ya udahlah, saya biarkan saja. Apa katanya? Iya ya, makasih Om. Iya, oke. Lalu juga ini nih, yang sensi ini nih, pertanyaan ransel emosi yang bikin berat. Ya, gini nih. Nah, Pak Dandi seru Pak Dandi. Ini paling perih. Jadi I feel you para jomblo. I feel you deh pokoknya. Ketika lagi jomblo tiba-tiba gitu ya, lagi ngumpul-ngumpul keluarga gitu. Sep, nah gini nyalir wae. Kenapa kok sendirian aja? Pasangannya mana? Kapan nikah? Kerasa gak sih? Feelingnya kayak apa gitu, yang masih jomblo terus ditanya begitu. Setiap ada kumpul keluarga ditanya gitu. Reunian gitu juga. Sehingga banyak sekali orang yang tadinya gak mau ngumpul keluarga, gak mau reunian, males. Paling juga nanti ditanya itu gitu. Jadi gini Bapak dan Ibu, orang Indonesia tuh banyak yang kepo. Gak cuma orang Indonesia doang sih kayaknya. Banyak yang kepo, semua dikepoin. Pertama ya, dari mulai Anda masih jomblo. Begitu jomblo ditanya apa? Kapan nikah? Bener gak? Kita kan gedek juga dalam lama ditanya begitu terus ya.
jawabannya kan macam-macam. Ada yang bilang Mei, maybe. Bulan apa? Bulan Mei, gitu. Bulan maybe gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Udah nih kita nikah, ada pasangan kita nikah. Tetap aja ada juga pertanyaan berikutnya. Apa coba nanyanya beda ya? Kapan punya anak? Ditanya lagi tuh. Kapan punya anak? Waduh, gitu. Udah, apalagi kalau misalnya ternyata belum dikasih rezeki punya anak gitu ya, untuk kurun waktu tertentu gitu ya. Udah berusaha Udah berusaha. Biasanya udah ketar-ketir tuh tahun ketiga keempat badan. Betul, dan itu sebetulnya sebuah beban tersendiri untuk pasangan tersebut. By the way, untuk hal tersebut kami juga jadi promosi. Iya. Kami di Bocah Indonesia. Itu program untuk fertilitas bisa di situ. Kami menghandle secara emosionalnya, jadi secara psikologisnya kami. Ada dokter untuk ininya juga androlognya ada gitu di Bocah Indonesia tuh. Di rumah sakit apa Bu dia? Rumah sakit Awal Bros Tangerang. Awal Bros Tangerang. Iya. Ya, jadi nanti kami Di lantai 7 ya. ada tujuh. Kami di sana nanti. Klinik Bocah Indonesia. Klinik Bocah Indonesia. Ada nanti Dokter Tiara. Ada Dokter Tiara, ya, Tiara Kirana. Daniel, Dokter kita Daniel, kerjasama sama ada di Dokter situ. Panji. Nah, itu ketika kita belum punya anak ditanya, kapan punya anak? Kemudian kita punya anak. Apakah sudah pertanyaannya berhenti? Tidak, saudara-saudara. Ditanya lagi, kapan punya adik? Iya. Aduh, ditanya lagi punya adik. Udah punya adik. Udah anaknya gede-gede. Ditanya, kapan mantuan? Iya. Atau Pak Dandi bisa jadi yang akademis Pak Dandi. Kalau dia yang kedokteran, kan itu ada jenjangnya ya, termasuk profesi psikolog juga gitu kan. Terutama yang kedokteran yang banyak curhat ke saya. Dia kan kalau masih masih dokter umum ya gitu ya, GP gitu ya. Kapan ini ngambil lanjut sekolah lagi? Kapan spesialisnya gitu? Itu juga sama gedek juga Pak Dandi, teman-teman yang curhat juga. Halo Didit, ada Didit, ayo Didit. Salam ya buat Ai ya. Iya, salam buat Ai. Nah, Pak Didit ini suaminya sobatnya Budi ya. Bu Ai ini dosen psikologi Unpad. Nah, kita lanjutkan. Yang ini Pak Dandi. Nah, ini yang seru. Tadi itu Bu dia belum. Atau apa belum? Udah dia punya anak, udah anaknya gede, kapan mantuan? Udah mantuan, kapan cucuan? Jadi nggak akan berhenti. Iya. Jadi nggak usah lah dipeduliin, lama-lama pusing juga gitu. Berikutnya nih, ibu yang lelah. Nah, kayak apa nih? Ini Ibu yang lelah penting ya. Nah, tadi nyambung sedikit yang Pak Dandi bilang gitu ya, nggak dipeduliin itu berarti nggak kita denial ya, gitu. Bukan berarti itu don't care, iya. Tapi justru diolah, karena itu tuh pasti datang gitu ya, ngomongan-omongan tadi, bully temen atau apapun yang tadi kita udah bahas ya, 4 tema itu yang membuat akhirnya maaf ya, aduh ini iya, itu yang membuat kita itu bukan merubah. That is because I care, baby. Oke, thank you baby, thank you. Itu yang membuat kita sebenarnya bukan mengubah orang-orang, mengubah komen-komen orang-orang yang kepo, tapi lebih ke imunitas mental kita gitu. Kita mengubah respon ya, Iya, mengubah respon, ketahanan mental kita sebenarnya yang sedang kita siapkan, termasuk ya memang ada titik-titik rapuh kita ya, namanya vulnerable ya, itu yang membuat tadi kalau yang nggak punya anak gitu, titik vulnerable-nya sebagai kita sebagai lingkungan sosial ya, peka lah, empati lah gitu ya, yang dia belum nikah di usianya yang memang mungkin sudah di atas 27, 28 ya, kita tahu bahwa vulnerable dia, titik rapuhnya dia adalah ditanyain nikah. Nah, kita lebih berempati gitu ya. Atau enggak yang udah nikah lama terus kita tahu vulnerable dia adalah ditanya kapan punya anak. Nah, kita jadi lebih peka gitu ya. Kalau tadi katakanlah si subjeknya adalah ketahanan mental diperkuat, tapi kita lingkungan sosialnya empati kita yang lebih diperkuat. Gitu ya message dari tema yang diangkat. Nah, terakhir yang ini terakhir untuk sesi ini ya Pak Dandi ya. Mungkin sekitar 5 menit lagi. Yaitu yang tadi nih lelah itu ya, ibu yang lelah. Nah, banyak yang datang ke saya adalah dia merasa bahwa ibu-ibu pada umumnya, karena temanya ini ibu yang lelah, jadi dia merasa, Bu, saya ini ibu yang buruk katanya. Kenapa?
Karena saya itu tadi apa-apa saya ngegas. Anak salah dikit saya cubit gitu ya. Terus saya juga ngerasa katanya melakukan sesuatu tuh salah mulu gitu ya. Itu yang menurut si ibu akhirnya melabel diri sendiri dia ibu yang buruk. Nah begitu saya tanya, ibu dari keseharian ibu katakanlah gitu ya, dari jam 4 sore ternyata, bukan jam 4 sore, jam 4 pagi dia mulai kerjanya. Kalau kita yang ngantor kan paling jam 6 gitu ya, jam 7. Kalau ibu rumah tangga dari jam 4 subuh dia udah bangun. Sebelum suaminya dia bangun, sebelum anaknya bangun, dia sudah mengerjakan A sampai Z. Lalu akhirnya dia ketika mandiin jam 6, dia udah capek. Begitu ngasih makan anaknya rewel, dia bentak. Itu bukan ibu yang buruk. Dalam tema kami di sini, bisa jadi dia anger manajemennya buruk karena bukan ibunya yang buruk, tapi dia yang kelelahan. Dia yang ibu yang letih gitu karena dia mengerjakan semuanya sendirian. Bisa jadi mungkin suaminya memang ngantor gitu ya, atau bisa jadi suaminya memang merasa bahwa tanggung jawab semua rumah tangga adalah di ibunya, termasuk untuk mengasuh dan mendidik anak. Kan masih banyak juga ya yang mindset gitu. Peran ayah hanya cari nafkah, breadwinner. Berarti sisanya ngasuh anak, ngurus, masak, semua gitu ya. Itu ibu. Apalagi ibu yang ternyata jadi tulang punggung sekalian. Dia online shop ya Pak ya, dia buka toko online, dia juga mungkin bisnis apa gitu. Akhirnya di situ angernya dia gitu bukan karena dia ibu yang buruk, tapi ibu yang lelah. Tadi lelah secara fisik bisa dibasuh dengan dia beristirahat, jeda dulu gitu ya. Misalnya setengah jam atau sejam dia gunakanlah untuk dia me time dia. Tapi kalau ternyata lelahnya psikis, itu nggak bisa diganti dengan istirahat. Bisa istirahat jeda atau mungkin nanti dia istirahat tidur gitu ya. Karena tidur pun secara saintifik adalah dia untuk nge-recharge kita, jadi kita lebih pulih gitu ya, kita lebih fresh. Tapi kalau ternyata kita udah tidur lama, istirahat diambil, kok lelah juga bangun tuh nggak fresh, itu tanda-tandanya cek ransel emosinya penuh nggak. Bisa jadi ibu adalah ibu yang bukan lelah secara fisik, tapi lelah secara psikis. Dia akhirnya burn out, akhirnya dia ibunya meledak, ibunya gampang ngambek gitu ya. Seperti itu. Kalau masih meledak masih mending ya Pak Dandi ya. Kalau yang diem, nah itu sebenarnya bahaya. Karena gimana Pak Dandi? Jadi bapak-bapak ingat, happy wife, happy life. Itu satu. Ternyata titik termarah seorang wanita, seorang ibu, itu bukan ketika dia banyak berbicara. Walaupun secara hasil penelitian bahwa ternyata dalam satu hari seorang ibu itu butuh 20.000 kata dalam satu hari. Laki-laki dalam satu hari hanya butuh 7.000 kata. Sehingga perempuan itu 3 kali lipat lebih cerewet daripada laki-laki. Memang begitu. Dia akan cerewet. Tapi kalau dia masih marahnya masih cerewet, masih bunyi dia mengeluarkan tadi 20.000 kata dalam kecepatan cahaya. Berasa gitu. Itu memang dia marah, tapi marahnya masih aman. Kita cowok masih aman kalau istri kita ngomel gitu ya. Lebih nggak aman kalau kita biasanya istri kita ngomel terus tiba-tiba cek dia diem. Karena titik termarah seorang wanita adalah ketika diam. Artinya dia udah ngambek banget. Nah, oleh karena itu para pria, para ayah, ya, para laki-laki, jangan telat membaca tanda-tanda para istri kita. Tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam. Gitu. Karena kalau misalnya kita telat membaca tanda alam, tiba-tiba ada gempa. Wah, kenapa nih? Gitu kan, kaget. Ada tsunami gitu. Kan lihat tanda-tandanya gitu. Jangan sampai dia udah marahnya pakai banget gitu. Karena titik termarah tertinggi dari seorang perempuan adalah ketika dia diam. Gitu, betul ya. Seru banget ini Pak Dandi. Jadi kalau kita balik ke tema awal gitu ya, bahwa
kenapa sih kita jadi sumbu pendek? Kenapa sih kita jadi gampang ngegas gitu ya? Atau bisa jadi anak kita, suami kita. Nah, itu bisa dicek gitu. Bisa jadi karena dia ternyata lelah, ternyata ransel emosinya penuh gitu ya. Anak kita misalnya kok asalnya ceria tiba-tiba diem gitu. Perubahan-perubahan perilaku itu harus kita baca. Dan itu yang pertama kita harus kenali adalah orang-orang terdekat kita gitu ya. Bahwa suami dia peka ke istrinya, peka ke anaknya, anaknya juga sama gitu ya. Itu yang membuat, karena kalau kita ternyata ada satu yang bermasalah secara emosi, pasti dia juga terpapar ke anggota yang lain. Nah, kalau yang COVID ini kan 19, oh iya katanya physical distance gitu ya Pak Dandi ya. Nah, iya gitu, karena takut nanti terpapar COVID-nya lewat sentuhan. Nah, emosi juga dia nggak kasat mata, tapi dia bisa memaparkan. Makanya kalau yang satu misalnya stres gitu ya, karena misalnya papahnya dia stres di rumah, dia nggak punya kompetensi untuk mengosongkan ransel emosi, dia kesel ke bosnya, kesel ke rekannya yang ngerasa berkhianat gitu atau apapun, terus dia nggak punya kompetensi mengolah itu, akhirnya dia bawa ke rumah gitu, bawa ke rumah padahal di rumah nggak tahu apa-apa gitu ya. Akhirnya itu si marahnya suami bisa akhirnya kena ke, melampiaskan ke istri, bisa akhirnya terpantik oleh anak gitu. Atau tadi seorang ibu gitu, dia marahnya ke suami, tapi ke suami karena dia nggak berani ngomong, akhirnya yang pelampiasan siapa? Anak gitu. Akhirnya semua itu jadi lingkaran setan gitu. Jadi emosi itu memang kasat mata gitu ya, tidak teraba tapi sangat terasa gitu. Jadi kompetensi untuk mengosongkan ransel emosi itu sangat urgent untuk sebuah keluarga, baik untuk ayah, bunda, juga anak gitu ya. Mungkin dari saya sih itu dulu aja. Nanti kita nyambung ya. Di sini ada orang ketiga. Oh iya. Nanti kita bahas. Boleh. Halo Rabu Dewi. jam 4 Iya. lagi ya. Iya, boleh. Rabu ya. Jadi Rabu kita akan bahas jam 4 lagi. tentang Ada orang halo ketiga, Dewi. dahsyat Om Yongki, thank you Om Yongki. Jangan dulu dikasih spoiler nanti iya, aja jangan, biar oke, nonton ya. biar nonton. Tapi kalau mau punya bukunya boleh pada Boleh. ya. Ini Kalau udah mau hampir pesan bukunya 3.000 bisa. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, bagaimana caranya membongkar ransel emosi tadi ya? Gitu ada satu pertanyaan dari Umu ini. Nah, nanti Bu Diah jawab. Tapi maksud saya mau menginformasikan kalau membutuhkan bukunya bisa hubungi Bu Diah. Nanti kita bisa kirimkan ini bukunya. Satu itu. Kedua, untuk teman-teman yang mungkin saat ini lagi ngalamin berbagai macam stres ya dengan kondisi COVID-19 ini ya, dimana kita stay di rumah, ternyata banyak yang jadi stresor buat Anda dan Anda menjadi mudah stres. Bisa diakses juga di YouTube-nya kami, YouTube saya, dan di BIRDY, DANDI judulnya Terapi Stres Corona untuk Indonesiaku. Ya, bisa dicek di situ di YouTube-nya, channel YouTube kami ya. Jadi nanti di situ bisa di search juga untuk judulnya Terapi Stres Corona untuk Indonesiaku. Buat Bu Umu juga itu Buat Bu Umu itu bisa dicek tuh Bu Umu. Tadi kan Bu Umu nanya untuk bagaimana membongkar rasa emosi, itu sebetulnya salah satunya terapinya gitu ya, salah satu terapinya. Terapi ada banyak gitu ya, tapi itu salah satu yang kita pakai, bisa dipelajari di situ. Tapi mungkin Bu Dia akan menjelaskan sedikit tentang konsepnya gitu ya. Ya betul Teh Reni, nanti hari Rabu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau menyimak, kita akan lanjutkan nanti masih bab 2 ya, masih bab 2-nya belum selesai karena ternyata ada 12 tema, kita baru bahas 6 hari ini. Kita akan bahas hari Rabu jam 16, jadi jam 4 sore lagi gitu ya. Itu, mangga Bu Dia silakan. Oke, nah ini silahkan kalau yang mau mendapatkan bukunya, mumpung masih ada mungkin sekitar 100 lagi, karena dari 3.000 kemarin tercetak, kita nyisa sekitar 100. Kemarin sebetulnya udah di bawah 100, tapi ternyata dari percetakan ada Dari percetakan ada yang ngasih ya, jadi betul kemarin ada lagi disuplai sekitar 100 juga. Jadi silahkan bisa mendapatkan, bisa menghubungi nomor saya di 0812 10 75029 atau bisa via WhatsApp, atau bisa juga lihat di FB saya ya, di Diah Mahmudah silahkan, atau juga ada Instagram di Dandiah Konsultan gitu ya, itu juga, atau Dandiah_konsultan atau angermanagement.dandiah, silahkan ya, bisa di situ. Nah, saya menjelaskan sedikit bagaimana
teknik untuk merilis emosi. Pada intinya emosi itu sesuatu yang alami ya. Jadi kita banyak sekali kalau misalnya ternyata diajarin harus ngalihin, kita harus sadar banget gitu bahwa ternyata apa tadi mengalihkan bisa ke gadget kah, mengalihkan apakah ngepel, mengalihkan cuci piring gitu ya. Saya tertarik ya, sorry saya potong. Jadi kemarin ada yang sharing tentang, ayo kalau emosi stres nyuci piring deh. Saya kata itu kan menyelesaikan. Sebetulnya dibedakan antara mengalirkan dan mengalihkan. Kalau di terapi kami itu mengalirkan. Kalau cuci piring itu mengalihkan, nggak akan menyelesaikan masalahnya. Sebentar doang, itu jangka pendek. Jadi sebentar doang teralihkan. Kalau teringat lagi kita lagi lowbat, nanti ingat lagi. Nggak akan hilang tuh masalahnya. Masih ditunggu ongkir ke tempat saya berapa? Oh iya Teh Ana, ya betul. Kemarin tadi lupa pada ininya. Lupa tadi itu saya keluar kan, sebenarnya udah harusnya saya sambil ngirim-ngirim, tapi kelupaan. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan besok ya Bu Ana ya. Nah, secara umumnya gini, kita coba kita flashback gitu ya. Kita flashback kira-kira yang membuat kita sangat berat tuh apa gitu. Mulai dulu kalau ngerasa kita ransel emosi penuh, mulai dulu aja dari saat ini. Yang kita flashbacknya nggak terlalu jauh-jauh banget ke inner child gitu ya, ke luka pengasuhan gitu. Tapi kita coba kenali hal-hal apa saja, stresor apa saja yang kita rasakan itu sangat mengganggu kita sampai ke bawah mimpi misalnya ya. Bisa jadi si COVID-19 itu jadi tema yang terbayang-bayang. Salah satu tema yang mengisi ransel emosi kita berat. Karena kecemasan itu membuat ransel emosi berat. Nah, kita akui jenis emosi apa yang muncul. Oh, ternyata saya takut ternyata saya yang positif karena tetangga saya kena atau sebelah kompleks kena, takut terpapar COVID misalnya gitu. Oh, ternyata saya takut juga kalau anak saya keluar atau suami saya karena bisa jadi masih kerja misalnya gitu ya, saya takut ternyata suami terkena gitu. Atau apapun itu, gali aja dulu lingkaran pertama yang di masa kini dulu. Ternyata atau enggak kita kena sakit ya, lagi demam, jangan-jangan saya nih positif gitu ya. Atau apapun, atau masalah ternyata di lingkaran masa kini kita ngambek ke suami. Misalnya kayak tadi tema ya, dia ngambeknya ke suami tapi akhirnya gadget jadi atau marah anaknya atau gadget. Nah itu karena memang yang biasanya jadi sumber stresor, amarah kita, stresnya kita adalah orang terdekat di lingkaran kita. Gitu, itu dulu cek dulu aja, sadarin. Kalau di proses 4A itu proses aware gitu. Iya, itu keluarin nih root nih, gitu. Tapi udah tahu kan cara terapinya yang kemarin, ya. Nanti untuk yang teman-teman yang bertanya juga tadi salah satunya Bu Umu bisa dicek di YouTube-nya kami dan di Birdi. Di situ di search untuk judul terapinya itu terapi stres corona untuk Indonesia, gitu. Nah itu caranya seperti itu, hanya saja dalam hal pengungkapannya, gitu ya, yang di emosi yang kita bahas kalau kayak Bu Ruti ini, gitu ya, takut nggak bisa mudik. Nah apa yang Kanda rasakan, yang Ibu Ruti rasakan ketika tidak bisa mudik? Pengen ngomong apa aslinya di hatinya, di unek-uneknya ketika takut tidak bisa mudik? Itu keluarkan, ngomong aku takut nggak bisa mudik, aku kenapa emang kalau nggak bisa, aku nggak bisa ketemu keluarga, keluarin semua tuh. Jangan ditahan. Apapun itu keluarin, ngomong. Dengan cara teknik terapi tadi. Jadi mungkin Bu Umu belum tahu seperti apa. Kalau Bu Ruti kebetulan sudah ngikutin anger management kami. Gitu. Waduh, supply Gurilem kosong. Waduh, ini kalau Gurilem sampai kosong bahaya, Rut. Gila. Gue kasih nama Jerry aja sih sebetulnya. Gitu. Iya gitu ya. Jadi kita aware lingkaran pertama, oh ternyata nggak masalah Pak Dandi katanya. Kalau lingkaran pertama dengan anak, dengan suami, dengan COVID saya bisa handle. Cek, ternyata saya uring-uringan apa? Begitu ditelepon mertua. Ada loh gitu, setiap mertuanya nelfon atau WA gitu dia udah stres duluan gitu ya. Gitu karena ngerasa mungkin sosok mertua sosok mengancam gitu ya. Atau enggak bisa jadi dengan orang tua kita sendiri karena tadi tema inner child, luka pengasuhan gitu. Setiap misalnya orang tua nelfon gitu ya, dia WA, nih ada apa nih gitu ya.
dan kita ngerasa males ketemu gitu. Itu juga bisa jadi akhirnya memberatkan ransel emosi kita. Coba aja telusurin, disadarin, terus akhirnya ungkapkan secara lisan gitu ya. Dan tappingnya mungkin di YouTube aja ya, bisa ngelihatnya karena cukup panjang. Tapi yang jelas cari aja ruang waktu yang memang bisa tepat kita sendirian gitu, supaya ya. Justru pengenalan stresor ini juga butuh latihan. Yes, Jadi betul. Ibu Ruti ini teman kami yang sedang stay di OC. Jadi dia takut, dia takutnya nggak bisa mudik katanya ke Bandung. Iya. Nah, jadi masalah terbesar dia adalah karena takut gurilem kosong gitu ya. Nah, itu stresor lu betul. Jadi memang salah satunya pentingnya kita mengenali stresor-stresor kita. Dikenali, tanya ke hati. Apa sebenarnya mengganggu ke hati Anda? Kalau perlu Anda Anda tulis. Apa aja saat ini yang membuat Anda galau tuh apa? Tuliskan. Yang ada what is in your mind gitu. Tuangin ya. Tuangkan, tulis apa saja. Apa yang Anda rasakan? Oh, aku lagi ada masalah di sini. Tulis semua perasaanmu tentang itu. Nanti proses ketika terapi keluarin itu semua gitu. Betul, seperti itu. Jadi pokoknya memang yang paling berat itu adalah mengakui proses yang awal, mengakui bahwa diri kita nggak baik-baik saja, mengakui bahwa diri kita takut, mengakui bahwa diri kita misalnya merasa kecewa dengan suami saya misalnya ya, atau bisa jadi yang paling berat adalah kita marah ke diri sendiri. Ini juga tema yang sangat membuat kita bisa jadi sangat stres luar biasa. Kita menyalahkan diri sendiri. Misalnya ada proses kekecewaan, ada proses kegagalan, dan itu namanya kalau di tema kami sabotase diri. Nih. katanya. Jadi Ibu Ruti ini, Iya. Ibu Ruti ini selalu bilang, I'm okay. Orang jangan dilupa, jangan diingat-ingat, udah lupain aja. Kamu kuat kok, ayo, you are okay, aku okay kok, gitu. Dan ternyata di sini keponakan bilang, it's okay, not to be okay. Keren ya. Betul. Bermasalah itu nggak apa-apa kok. Nah dari situ Gitu. sebenarnya. Pengakuan itu yang paling berat justru. Gitu. Kalau itu udah, nanti baru langsung ya, lebih mudah ya. Betul. Ditulis boleh, Ruti tanya. Boleh tulis? Boleh kok. Boleh banget, Rut. Ditulisin. Ada mungkin nanti PM aja ya untuk detailnya ya. Iya, salah satunya memang tuh. betul itu terapi menulis itu betul. Bisa gitu. Dia menulis itu punya terapi, tapi memang menulis seperti apa yang memang bisa berefek terapi gitu ya. Tapi kurang lebih dituangkan aja, bisa menulis, bisa bicara, langsung bisa sambil tapping. Cari aja ruang dan waktunya, mungkin 30 menit sampai 1 jam gitu ya Bu Umu ya. Oke, Ruti juga betul yang tadi nyambung gitu ya. Bu Umu juga, Ruti juga ditulisin Kalau aja Ruti semua. perlu detail, Boleh, PM aja. boleh Nanti PM aja. Kita WhatsAppan aja. Iya, gitu deh. Walaupun masih betah, tapi karena sudah jelang maghrib juga, Hampir 2 jam. kita menjalankan peran yang lain, dan di sini juga teman-teman juga yakin gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih loh sudah menyimak kami. Terima kasih juga pertanyaannya, terima kasih sharingnya, dan untuk teman-teman yang se-Indonesia juga ini sedunia gitu ya. Coba tadi saya sharing tentang COVID ini di jurnal syukur Pak Dandi. Jadi silahkan bisa lihat di FB saya, itu bisa juga dikerjakan nanti sebagai terapi menulis apa aja gitu. Karena kita pun kan punya sisi baik ya. Nah itu lebarkan, tuliskan gitu ya. Selain tadi udah curhat segala macam, nah terapi syukur juga nanti boleh dicek di FB saya gitu ya. Itu seperti apa? Silahkan. Dari saya udah cukup. Terima kasih banyak kehadirannya. Terima kasih sudah menemani kita sama-sama sharing. Dan nanti sampai ketemu hari Rabu jam 4. Silahkan Pak Dani mau menambahkan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan, sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kami sharingkan di sini menjadi manfaat. Kalau ternyata ada kurang-kurang, kami mohon dimaafkan. Dan kalau berkenan, silahkan
Anda sharekan video ini, mangga silahkan dimanapun mangga terserah. Silahkan Anda sharekan, kemudian bisa hubungi kami lewat WhatsApp kalau memang perlu konsultasi lebih lanjut ke Ibu Diah lewat WhatsApp ke 0812 10750029 atau bisa kunjungi Instagram kami, Instagram saya Manuk Aing ya. Manuk Aing, Budiah, Diah Mahmoed 77, kemudian juga IG-nya Dandiah _consultant. Kemudian juga ada satu lagi IG-nya angermanagement.dandiah. Terima kasih banyak semuanya, terima kasih Om Yongki, semuanya Teh Reni, Ruti. Mohon maaf yang tidak bisa disebut satu-satu, mohon maaf ya. Kalau mau membahas lebih jelas tentang emosi tadi dan pengelolaan dan segala macamnya, nanti bisa ikutin Kuluapnya Budiah. Ya, Kuluap Gitu. itu saya tambahin, Kuluap itu ada 4 sesi, nanti ada 2 sesi dengan Kang Asep Hairul Gani dan 2 sesi dengan kami gitu ya. Kita belajar lebih lanjut ya. Karena terus aja jemput ilmu tentang parenting, jemput ilmu tentang kesehatan mental gitu. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. sore semua.